Perkenalkan, nama saya Syafir Rajibatullah dengan NIM 24305111038 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, NIM saya 24305111083 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Elgar Ahmad Al-Zaid dengan NIM 24305111089 dari kelompok 2. Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek, yaitu representasi dari entitas dunia nyata yang memiliki atribut dan metode. Pendekatan ini menjadikan objek sebagai unit utama dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, sehingga membuat kode lebih terstruktur, modular, dan mudah dikelola. Nah, adapun prinsip-prinsip utama Object Oriented Programming ini salah satunya itu adalah enkapsulasi dan inheritance yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam OOP ada yang namanya enkapsulasi. Sederhananya, enkapsulasi itu cara untuk melindungi data di dalam objek supaya tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Nah, caranya itu data disimpan secara tertutup dan hanya bisa diakses lewat fungsi khusus yang disebut itu jitter dan sitter. Jadi, data tetap aman dan program pun lebih terkontrol. Berikutnya ada inheritance atau pewarisan. Ini adalah salah satu kelas bisa mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain. Contohnya, kelas mahasiswa aktif bisa mewarisi data dan fungsi dari kelas mahasiswa. Dengan begitu, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama, jadi lebih efisien dan lebih mudah dikembangkan. Nah, sekarang kita implementasikan menggunakan aplikasi sederhana pendataan mahasiswa menggunakan konsep OOP. Langsung saja. Nah, baik, di sini kita akan lanjut menjelaskan mengenai pemrograman yang telah dibuat. Nah, di sini itu ada import tkinter sama from tkinter. Gunanya itu untuk memanggil library dari Python itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan GUI. Nah, di sini kita membuat kelas induk yang bernama mahasiswa. Atribut enkapsulasinya itu ada nama, NIM, prodi, semester, sama IPK. Nah, di sini juga kita menambahkan jitter dan sitter. Nah, gunanya itu untuk menjaga keamanan data. Nah, di sini kita menambahkan metode untuk menampilkan dari inputan. Ada nama, NIM, prodi, semester, sama IPK. Nah, kita juga menambahkan metode untuk menentukan status kelulusan. Nah, jika IPK lebih besar dari 3, maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 3, maka dinyatakan belum lulus. Nah, lanjut, di sini juga kita menambahkan kelas turunan mahasiswa aktif dari kelas mahasiswa. Kita menambahkan atribut di kelas turunan itu ada kegiatan. Nah, kita juga menambahkan jitter dan sitter untuk kegiatan. Atribut kegiatan ini supaya si datanya itu aman. Nah, di sini juga kita menambahkan metode tambahan yang dimiliki kelas anak. Ada tampilkan kegiatan sama motivasi. Nah, pada bagian kode program ini implementasi kelas app GUI yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Di sini ada konstruktur init, jendela utama aplikasi diatur dengan judul, label, judul teks aplikasi dibuat dengan menggunakan TK label. Nah, di sini lalu ada form frame
yang berisi beberapa komponen input seperti nama, NIM, program studi, semester, IPK, dan kegiatan. Nah, di sini juga kami membuat grid input yang bertugas menghasilkan pasangan label dan entry secara dinamis sehingga kode menjadi lebih efisien dan rapi. Nah, di sini juga kami ada button frame, yaitu yang pertama ada tombol proses data untuk menjalankan fungsi dari proses data untuk mengolah data input pengguna. Yang kedua ada bersihkan, menjalankan fungsi clear from untuk menghapus isi from dan area output. Yang ketiga itu ada tombol keluar, menjalankan perintah route quit untuk menutup aplikasi. Nah, di sini kami ada fungsi proses data merupakan inti dari program. Pada bagian ini data yang dimasukkan pengguna akan diambil dari from menggunakan metode nilai semester, IPK diubah menjadi numeric, integer, dan float. Nah, lalu di sini kami ada terdapat fungsi clear from yang berfungsi untuk menghapus seluruh input yang telah dimasukkan pada form dan membersihkan area hasil. Ini membantu pengguna untuk melakukan input data baru tanpa harus menutup aplikasi. Pada bagian akhir terdapat log if name sama dengan main yang digunakan untuk menjalankan program utama. Di dalamnya objek root dibuat dari tk.tk sebagai jendela utama aplikasi. Dan akhirnya perintah root.mainLoop dijalankan agar jendela GUI tetap aktif hingga pengguna menutup aplikasi secara manual. Di sini kami akan menemukan codingan tersebut. Nah, di sini kita input nama dulu, lalu kita input name, lalu kita input program studi, dan di sini kita input semesternya dan IPK-nya. Contohnya 3.80. Kegiatan aktifnya itu tinju semisal. Nah, lalu kita di sini bisa proses data. Nah, dan hasil proses itu terdapat data mahasiswa atas nama Ridwan dengan NIM, prodi, semester, dan IPK 3.8. Nah, kegiatan aktifnya itu tinju, status kelulusan itu lulus. Mengapa lulus? Karena pada alur tersebut jika IPK lebih dari 3.0 maka dinyatakan lulus. Dan kita coba bersihkan untuk membersihkan data-data yang tadi diinput. Lalu di sini bisa kami keluar dari aplikasi.